Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kesehatan di 10 awal Zulhijjah yang mulia ini. Kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan seluruh kaum muslimin. Semoga kita selalu menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ajarkan kepada kita. Bapak Ibu yang berbahagia, kita sekarang berada di 10 awal bulan Zulhijjah, yang dimana 10 awal bulan Zulhijjah itu adalah merupakan hari-hari yang paling mulia di seluruh hari sepanjang tahun. Jadi tidak ada siang-siang yang paling mulia daripada siang-siangnya 10 awal Zulhijjah. Sebagaimana tidak ada malam-malam yang paling mulia melebihi daripada malam-malam 10 malam terakhir Ramadan. Di Bapak Ibu sekalian, dalam setahun itu ada 12 bulan, dan 10 awal Zulhijjah itu adalah siang-siang yang paling mulia. Ya, kita tidak sebutkan siang dan malamnya karena malamnya yang paling mulia bukan Zulhijjah, tapi malamnya adalah 10 malam terakhir Ramadan. Jadi 10 malam terakhir Ramadan itu malam-malam yang paling mulia sepanjang tahun, dan 10 siang-siang awal Zulhijjah adalah yang paling mulia sepanjang tahun. Nah, di antara ibadah yang harusnya kita tingkatkan, seluruh ibadah, tidak ada kecuali semua ibadah, puasa, sholat sunnah kita, berjamaah kita di masjid, doa, zikir kita, sedekah kita, bacaan Quran kita tingkatkan semua, dan itu akan menjadi pahala yang berlipat ganda, menjadi amal ibadah yang paling mulia. Karena kata Nabi SAW, ma minal ayyami al-amalu sholihu ahabbu ilallah azza wa jalla min hazihil ayyam, yakni al-ashr min Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang paling Allah cintai melebihi daripada amal soleh yang dilakukan di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Artinya amalan yang paling Allah cintai ini adalah amalan yang kita lakukan di saat-saat seperti ini. Ya, maka karena Allah memberikan kepada kita kesempatan, Allah memberikan kita kesehatan, keimanan, maka kita tingkatkan keimanan itu. Kita manfaatkan kesempatan dan kesehatan kita untuk meningkatkan keimanan itu. Karena keimanan seorang muslim itu yazidu wa yanqus, kadang bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan seorang muslim itu bertambah dengan ibadahnya, ketaatannya, dan berkurang dengan maksiatnya. Hadirin jamaah sholat maghrib yang berbahagia, pada kitab At-Targhib wa Tarhib insyaallah kita masih pada kitabul ilmi, pembahasan ilmu, yang dimana tema kita malam ini adalah At-Targhibu fi rihlati fi talabil ilmi, yaitu anjuran berjalan menuntut ilmu. Anjuran berjalan menuntut ilmu. Ya. Jadi ada anjurannya kita keluar rumah untuk menuntut ilmu. Karena walaupun sekarang Bapak Ibu sekalian
ilmu itu bisa dijangkau dengan bacaan kita, bisa dijangkau dengan mendengar ustadz-ustadz kita di rumah kita. Namun ada ada kelebihan tersendiri kita berjalan. Karena berjalannya kita ke tempat menuntut ilmu itu ada pahalanya tersendiri dan ada balasannya tersendiri. Jadi berjalannya kita ke masjid ini untuk menuntut ilmu itu ada balasannya tersendiri selain daripada kita mendapatkan ilmu. Kemudian yang kedua, keistiqomahan itu lebih kita bisa istiqomah kalau kita rutin menghadiri majelis ilmu seperti ini daripada mendengarkan di rumah. Kalau kita di rumah Bapak Ibu sekalian itu juga bagus, tapi tematik ya, tergantung kita mau mencari tema apa, jadi tidak konsisten. Tapi kalau ada pengajian seperti ini kemudian kita rutin menghadirinya, maka itu insya Allah keistiqomahan kita itu akan berkesinambungan ilmunya, berkelanjutan ilmunya, tidak ngambang ya, tidak ngambang. Dan kita akan fokus 1 jam ke depan atau beberapa menit sampai isya. Berbeda kalau kita hanya di rumah, mungkin baru mendengarkan 5 menit kita tinggalkan lagi ya, dan belum tentu disambung 1 jam atau 2 jam ke depannya, bisa jadi tidak disambung-sambung. Jadi kadang kita menonton video ceramah yang durasinya 1 jam, kita hanya menonton di pertengahan, di akhir, atau di awal, paling 3 menit, 5 menit, sudah berhenti, nggak selesai ya. Jadi memang berbeda Bapak Ibu sekalian kalau kita keluar berjalan mencari ilmu itu, Jadi Bapak Ibu sekalian, tema kita adalah at-targhibu fir rihlati fi talabil ilmi, anjuran keluar menuntut ilmu. Kita akan bacakan hadisnya, kemudian kita tidak menjelaskan terlalu banyak seperti di hadis arba'in. Karena hadis arba'in kenapa kita menjelaskan panjang banyak? Karena jumlah hadisnya juga tidak terlalu banyak ya, tidak sampai 50 hadis. Nah, sedangkan at-targhib wa tarhib ini banyak, sehingga kita tidak perlu harus menjelaskan terlalu panjang setiap hadis. Kemudian setiap hadis itu masih berhubungan dengan hadis berikutnya. Jadi hadis menjelaskan hadis. Nah, hadis yang pertama adalah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis ini sudah pernah kita bacakan, tetapi kita dapatkan lagi di tema yang berbeda, karena ada beberapa hadis di kitab kita ini itu berulang. Ya, jadi kalau ada hubungannya dengan tema itu akan berulang lagi hadis yang sama yang pernah mungkin disebutkan sebelumnya. Barang siapa, kata Nabi, barang siapa yang berjalan keluar dari rumahnya, yang ia mencari ilmu dalam perjalanannya itu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Ya, makanya saya katakan tadi Bapak Ibu, kita berjalan keluar dari rumah bukan sekedar ingin memperoleh ilmu, tetapi ada balasan yang lebih tinggi, yaitu mendapatkan surga. Dalam hadis yang lain disebutkan, man qada ilal masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuhu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpagi-pagi, qada di sini artinya bersegera. Barang siapa yang bersegera ke masjid, la yuridu, tidak ada keinginannya ke masjid kecuali untuk mempelajari ilmu atau untuk mengajarkan ilmu.
Jadi saya dengan Bapak Ibu itu dapat semua. Ya. Tidak ada barang siapa yang bersegera ke masjid yang tidak ada keinginannya melainkan adalah untuk mempelajari ilmu kebaikan atau mengajarkan kebaikan, kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu, maka balasan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang yang menunaikan ibadah haji sempurna hajinya. Sempurna hajinya. Tinggal satu yang tidak boleh untuk dia, tapi pahalanya dapat, yaitu belum bisa disebut dengan ibu haji, Pak Haji. Jadi jangan mentang-mentang pahalanya dapat keluar dari masjid ini tiba-tiba mau tengki disebut Pak Haji, Ibu Haji. Ya, tersinggung tumbiki kalau tidak dipanggil Bu Haji. Baru ditanya kapan nih haji, dibilang tadi barusan di masjid. Dapat pahala haji, bukan? Ya, jadi tetap tidak sama Bapak Ibu sekalian. Tapi pahalanya dapat. Ya, ketika disebutkan taman hajjatuhu artinya hajinya mabrur. Ya. Ada orang yang menunaikan ibadah haji, hajinya belum tentu mabrur. Karena ada rukun-rukun yang harus disempurnakan orang yang menunaikan ibadah haji. Dan ada saudara-saudara kita yang tidak paham, tidak bisa membedakan mana yang hukumnya sunnah haji, yang mana rukun haji. Ya, sehingga mereka membutuhkan pembimbing. Ya, pembimbing di perjalanan haji mereka. Kalau tidak dibimbing bisa kesasar. Ada yang tidak melakukan rukun kemudian pulang mau dipanggil bapak dan ibu haji, padahal tidak melakukan wukuf di Arafah atau tidak tawaf ifadah, tidak sa'i, ya, tidak berihram, yang mungkin cuma ada di hotel, waktu pulang ada tumbi di Indonesia, ya, perginya di jalan-jalan. Nah, untungnya karena ada pembimbing jamaah haji, ketua kloter dan seterusnya. Kalau tidak Bapak Ibu sekalian, ya, dalam keadaan seperti ini masih ada yang biasanya keluar dari jamaahnya, sehingga biasanya ketua kloter bingung mencari 1-2 orang jamaahnya kemana ini. Ya, ini yang orang-orang yang seperti ini dikhawatirkan tidak selesai rukunnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menuntut ilmu keluar untuk menuntut ilmu seperti Bapak Ibu sekalian sekarang ini, itu pahalanya bagaikan orang yang melakukan ibadah haji, hajinya mabrur, hajinya diterima. Jadi seakan-akan rukun-rukun haji yang Bapak Ibu lakukan itu dapat semua. Lebih dapat daripada mereka yang melakukan ibadah haji tetapi ternyata ada yang tidak dilakukan rukunnya. Ya, artinya pasti kalau kita menuntut ilmu itu pasti dapatnya. Yang tidak didapat tadi tinggal nama itu tadi, ya. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bimanzilatil mujahidin fi sabilillah wa man jaa li ghairi dzalika fa huwa bimanzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairihi. Ya, barang siapa yang datang ke masjidku ini, barang siapa yang datang ke masjidku ini, lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu, dia tidaklah datang ke masjidku ini kecuali untuk suatu kebaikan yang ingin ia ajarkan, yang ingin dia pelajari. Ya, salah satunya adalah ilmu. Datang ke masjid tak lain tujuannya adalah untuk belajar ilmu. Au yu'allimuhu, atau ingin mengajarkan ilmu, maka derajatnya seperti para mujahidin di jalan Allah. Ya, pahalanya seperti pahalanya mujahidin. Para mujahid itu jamin surga Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau niatnya lurus. Karena kita sudah pernah juga sebutkan di awal-awal kitab ini. Ada orang yang belajar Quran, ada orang yang mengajarkan ilmu, ada orang yang berjihad, ada orang yang bersedekah, tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali masuk ke neraka.
Itu disebabkan karena hatinya yang tidak ikhlas, yang tidak lurus. Namun para mujahidin yang lurus niatnya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah penduduk-penduduknya surga Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang datang ke masjid untuk belajar ilmu atau mengajarkan ilmu, maka mereka mendapatkan pahala seperti para mujahidin. Wa man jaa'a li ghairi dzalik, dan kalau datang selain daripada itu, datang ke masjid bukan untuk menuntut ilmu, ya, tetapi hanya untuk apa? Ya mungkin selain daripada menuntut ilmu. Sholat, kita nggak membahas sholatnya. Orang datang ke masjid kalau sudah sholat dapat sholatnya, ya. Tapi di samping itu ada belajar ilmu. Dia datang bukan untuk menuntut ilmu. Fahuwa bimanzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairihi, maka dia seperti seorang yang melihat perhiasan orang lain, tidak bisa memilikinya. Jadi kalau ada orang yang datang sekedar datang saja ke masjid bukan untuk belajar, maka seperti orang yang melihat perhiasan orang lain, ya, hanya bisa menelan ludah, tidak bisa memilikinya, ya, hanya bisa mau tapi tidak bisa memilikinya. Tapi orang yang datang ke masjid untuk belajar dan mengajarkan ilmu, maka perhiasan yang kita sebutkan tadi itu menjadi miliknya. Artinya orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, Bapak Ibu sekalian, kebaikannya sangat banyak. Itu indahnya Islam dan keadilan Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada keadilan kita. Ya. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan itu banyak balasannya. Sedangkan balasan daripada keburukan itu satu saja, yaitu dosa. Kalau ada yang melakukan keburukan, iya, balasannya dosa. Dia berdosa. Bahkan satu keburukan, satu dosa. Yang besar dosanya itu kalau dia lakukan di hari-hari besar. Seperti 10 awal Zulhijjah ini termasuk hari yang mulia, diistimewakan. Kalau ada yang melakukan dosa, maka dosanya juga besar. Ya, tapi di hari-hari yang lain itu dosanya orang tidak dilipat gandakan. Melakukan satu dosa juga melakukan satu maksiat, dosanya tidak dilipat gandakan seperti pahala. Orang yang melakukan satu kebaikan mendapatkan pahalanya dilipat gandakan, dijanjikan surga, dihapuskan dosanya. Ya kan banyak sekali. Ya, seperti mujahid, pahalanya mendapatkan pahala umroh, mendapatkan pahala haji. Ya, diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu, seperti puasa di tanggal 9 Zulhijjah nanti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahtasibu ila Allah azza wa jalla ayyukaffira as-sana al-madiyah wal baqiyah." Saya berharap kepada Allah dengan berpuasa 9 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah sebelum Idul Adha. Saya berharap kepada Allah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya. Dan tidak ada dosa yang menghapuskan pahala setahun yang lalu. Nggak ada dosa yang menghapuskan, nggak ada maksiat yang menghapuskan dosa setahun yang akan datang, kecuali kesyirikan satu-satunya. Siapa yang melakukan kesyirikan, jangankan 1 tahun yang lalu, seluruh amal ibadahnya habis. Satu-satunya kesyirikan. Selain daripada itu, satu maksiat yang dilakukan, satu dosa yang dia dapatkan atau setimpal, ya, dengan dosa yang dilakukan. Tapi amal kebaikan Bapak Ibu sekalian itu sangat luar biasa. Allah janjikan banyak kebaikan-kebaikan dan balasan yang banyak. Ya. Saya pernah mengisi taklim ibu-ibu, khusus ibu-ibu, arisan, bukan warisan. Warisan. Ya, arisan. Ya. Saya angkat itu tentang amal soleh, ya, amal soleh, dan masya Allah semangatnya ibu-ibu. Karena saya katakan, dan ibu-ibu mengatakan begini, Ustadz, banyak dai-dai yang kita dengar neraka terus, sedikit-sedikit neraka terus. Saya bilang, ya bisa jadi juga yang disampaikan memang benar. Artinya kalau melakukan maksiat ini ya balasannya neraka.
Ya, tapi memang yang diinginkan oleh masyarakat kita adalah ya targibnya juga, yaitu anjuran motivasinya. Ya. Perbanyaklah memberikan kabar gembira, jangan kabar buruk terus. Pulang-pulang bermuka masam orang. Ya, karena yang dipikirkan adalah, wah kalau seperti yang dikatakan oleh Ustadz tadi ini, tidak ada harapan saya masuk surga. Ya. Tapi kalau apa tadi motivasi kebaikan-kebaikan yang kita sebutkan Bapak Ibu sekalian, saya katakan bahwa selama kita mengamalkan perintah Allah sederhana saja, tidak perlu menjadi tidak perlu terlalu banyak, tapi berkelanjutan ibadah Bapak Ibu. Ya. Kewajibannya tidak pernah ketinggalan, tidak juga melakukan dosa, apalagi dosa besar. Ya. Maksiat juga ditinggalkan. Yang biasa-biasa saja. Ibu sholat, bapak sholat 5 waktu, kemudian dilakukan juga qobliyah dan ba'diyahnya. Datang hari Senin puasa tumi, kadang puasa kadang tidak. Sederhana, nggak ada masalah. Sederhana, biasa. Tapi ini rutin dilakukan. Tidak pernah ketinggalan sholat 5 waktunya, selalu dijaga di masjid. Itu sudah penghuni surga Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena setiap pahala dilipat gandakan, dan setiap amal soleh yang dikerjakan itu bukan cuma dapat pahala. Itu tadi dijanjikan seperti orang melakukan ibadah haji, pahalanya seperti seorang mujahid. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia sepanjang menuntut ilmu itu dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ia kembali. Jadi Bapak Ibu sekarang ini ada di jalan Allah sampai kembali. Sampai kita punya syekh waktu kita belajar mengatakan, sekiranya kalian meninggal dunia di saat belajar seperti ini, maka mendapatkan surga. Kenapa? Karena kita ada di medan jihad. Jadi Bapak Ibu sekalian mendengarkan ceramah sekarang ini itu secara maknawi berjihad. Ya, secara maknawi, bukan secara amali. Ya, bukan secara perbuatan lagi berjihad, tetapi maknanya itu setara dengan orang yang berjihad. Ya. Baik. Kemudian kita masuk pada tema selanjutnya, at-targhibu fi sima'il hadisi wa tablighihi wa nashihi wa tarhibu minal kadhibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anjuran mendengarkan hadis, menyampaikan dan menulisnya, dan ancaman berbohong atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anjuran mendengarkan hadis, tapi ada ancaman berbohong atas Nabi. Ada pernah kita dengar hadis palsu yang masyhur, yang terkenal Bapak Ibu? Ini biasanya dihafal oleh anak-anak kita. Sampai dulu juga waktu kita masih SD, SMP mengira bahwa ini betul-betul hadis. Karena kalau tidak salah, memang disebutkan di dalam kitab-kitab, di dalam buku yang kita pelajari bahwa itu adalah hadis. Utlubul ilma walau bis-sin. Dan itu bukan hadis, ya. Tapi disebutkan dalam buku pelajaran kita hadis, sedangkan bukan hadis. Sampai ulama hadis mengatakan, ya, hadis palsu ini di dalam hadis lemah pun tidak ditemukan, apalagi di dalam hadis sahih. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, ya. Kalau, dan bisa jadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah menyebut kata Cina. Ya. Bisa-bisa ada penuntut ilmu sampai ke Cina. Ya. Baik. Ya, jadi berbohong seperti itu. Kalau menyebutkan sebuah ungkapan, perkataan, lalu kita sandarkan kepada Nabi, maka kita sudah berbohong atas Nabi. Ya. Karena kita mengatakan Rasulullah bersabda, padahal tidak, ya, bukan perkataan Rasulullah. Maka itulah pentingnya kenapa ada namanya
periwayatan hadis. Ya, di sana akan disebutkan mana hadis mutawatir, mana hadis ahad, mana hadis sahih, mana hadis hasan, mana hadis dhaif. Ya, kemudian para ulama kita mengkaji itu, apa syarat-syaratnya hadis sahih, apa syarat perbedaannya dengan hadis hasan, kenapa hadis ini bisa dikatakan lemah dan seterusnya. Ya. Yang sampai kepada kita Bapak Ibu sekalian itu sudah jadi, sudah bahan jadi, ya, sudah selesai. Seperti buku yang saya baca ini sudah jelas di sini. Saya tidak perlu mencari takhriknya, apakah hadisnya ini lemah atau tidak. Sudah tertulis di sini hadisnya lemah, hadisnya sahih, hadisnya enak kita sekarang. Makanya kita sudah dimanjakan oleh ulama kita. Yang masalahnya sekarang adalah malas belajar, malas membaca. Ulama kita dulu, Masya Allah, hadisnya baru didengar pertama kali. Mereka yang datangi, siapa yang ngomong ini? Didatangi, kalau dia di Yaman dan dia dengar orangnya yang mengatakan hadis ini adalah, perkataan ini adalah orang Mesir, maka dia ke Mesir, dia cari orangnya. Sampai ketemu orangnya, ditanya, ini dengar dari siapa? Dengar dari si fulan, orang Irak misalnya. Kalau masih hidup didatangi, kalau enggak dicari itu silsilahnya, apakah orangnya bisa dipercaya atau tidak. Kalau orang Irak ini hidup pada tahun sekian, dia mendengar hadisnya dari siapa? Dari tabi'in misalnya. Betul nggak dia ketemu? Karena kalau disambungkan kehidupannya dan ternyata tidak ketemu hidupnya, ya ada yang sudah mati duluan, yang satu masih baru lahir. Itu kan nggak mungkin orang baru lahir tiba-tiba belajar. Nah, seperti itu. Misalnya sekarang tiba-tiba ada anak yang baru lahir, kemudian beberapa 100 tahun kemudian misalnya ada yang mengatakan hadis ini didengarkan oleh Ustadz Yasin. Dipertemukan kehidupannya, ternyata Ustadz Yasin meninggal, dia masih bayi. Ya, itu kan tidak mungkin, mustahil seorang bayi sudah dapat belajar dari Syekh fulan dan fulan. Nah, ini dicari seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sekarang nggak perlu seperti itu, ya sudah jadi semua. Nah, kita lanjutkan hadisnya Bapak Ibu sekalian. Dalam tema ini hadis yang kita akan baca dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a farubba muballighin au'a min sami'in. Nah, ini yang pernah saya sampaikan, bahwa orang yang mengetahui suatu hukum Bapak Ibu sekalian, selama itu adalah hukum yang mustahab sunnah, nggak masalah disampaikan kepada orang lain walaupun kita belum sempat mengamalkannya, ya. Tapi yang hukumnya sunnah, yang wajib amalkan dulu baru ajarkan. Olehnya itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah memuliakan seseorang yang mendengarkan sebuah hadis dari kami lalu ia sampaikan sebagaimana ia dengar. Kenapa dikatakan ia sampaikan sebagaimana yang ia dengar? Artinya tidak boleh menambah dan mengurangi. Kalau kita mendengar hadis Nabi mengatakan ballighu anni walau ayah, kata ballighu anni walau ayah jangan sekali-kali ditambah, jangan sekali-kali kalimat itu dikurangi. Makanya Nabi mempertegas, semoga Allah memuliakan seseorang yang mendengar hadis dari kami lalu ia sampaikan kama sami'ahu, sebagaimana seperti yang ia dengar. Tidak boleh tambah, tidak boleh kurang, ya. Kan beda Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyampaikan berita dari saudara kita, kan dia bukan nabi, bukan rasul, ya, bukan nabi, maka tambahan satu kata, dua kata terkadang tidak ada masalah, kan? Nggak ada masalah selama maknanya tidak hilang. Misalnya ibu mendengarkan berita dari temannya mengatakan si fulanah meninggal dunia pada hari Jumat yang lalu. Si fulanah meninggal hari Jumat yang lalu. Lalu ibu mendengarkan kalimat itu disampaikan ke kita, si fulanah sudah meninggal dunia di Jumat kemarin. Ya, Jumat yang lalu dan Jumat kemarin apa bedanya?
nggak ada masalah. Ya. Maka kalau sesama kita nggak ada masalah, tetapi hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kita dengar harus itu lafaznya, harus itu lafaznya. Ya. Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang menyampaikan hadis kepada di tempat yang lain, dan di tempat yang lain juga Rasulullah menyampaikan dengan makna yang sama tetapi lafaz yang berbeda, sehingga ada para sahabat yang menyampaikan hadis dari yang dia dengar dengan lafaz yang berbeda dengan sahabat yang dia dengar, tapi maknanya sama, sehingga ada namanya lafzi, ada hadis mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi, ada secara makna saja, ada secara lafaz. Jadi ada hadis yang seperti itu. Tetapi apa yang kita dengar itu tidak boleh ditambah dan dikurang. Nah, kemudian dikatakan farubba muballighin au amin samiin. Berapa banyak orang yang menyampaikan lebih mengerti orang yang mendengarkan. Paham maksudnya, Ibu? Berapa banyak orang yang farubba muballighin au'a min sami'in. Berapa banyak orang yang menyampaikan lebih mengerti daripada orang yang mendengarkan. Nah, nanti ada yang sebaliknya, lebih mengerti. Jadi orang yang menyampaikan itu lebih mengerti daripada orang yang mendengar. Terkadang saya menyampaikan, saya lebih mengerti daripada yang mendengarkan. Nanti akan kita dapatkan hadis orang yang pertama mendengarkan lalu ia sampaikan ke orang lain yang mendengarkan itu ternyata lebih paham daripada yang menyampaikan. Sebaliknya ada juga yang begitu. Misalnya ibu mendengarkan hadis yang saya bacakan tadi, ibu mungkin pemahamannya yang dipahami masih 50% lah. Maksudnya apa sih yang disampaikan tadi? Hadis Nabi mengatakan begini. Kemudian kebetulan ibu hafal hadis itu, disampaikan kepada anaknya atau suaminya atau bapak-bapak menyampaikan ke istrinya di rumah. Ternyata di rumah ketika disampaikan hadis itu, dia lebih paham maksudnya. Oh, maksudnya seperti ini. Ya, ini pentingnya kita berbagi ilmu Bapak Ibu sekalian walaupun kita belum sempat amalkan. Karena terkadang kita mendapat sebuah hadis tapi kita tidak paham maksudnya. Kalau kita sampaikan ternyata ada yang lebih paham. Kalau yang lebih paham itu dia amalkan dan disebabkan mendapatkan hadis sampainya dari kita Bapak Ibu sekalian, maka apa yang ia amalkan tadi itu dari yang ibu sampaikan, maka ibu juga mendapatkan pahalanya. Karena dengan wasilah Bapak Ibu menyampaikan ke dia lalu ia amalkan, sehingga apa yang ia amalkan pahalanya ibu bapak juga dapat, pahalanya juga dapat karena melalui wasilah kita, ya. Kemudian hadis selanjutnya, nadarallahu imra'an sami'a minna haditsan faballaghahu ghairahu. Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang hamba mendengar hadis dari kami lalu ia sampaikan kepada selainnya. Farubba hamil fikhin ila man huwa afqah minhu. Maka berapa banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih faqih. Nah, ini saya katakan tadi. Ya. Berapa banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih paham tentang fikih itu. Ya, tentang fikih itu. Jadi tidak mustahil Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan satu hadis itu Bapak Ibu lebih paham daripada saya, lebih mengerti maksudnya. Kenapa? Karena kita juga selain daripada di majelis ini, Bapak Ibu juga belajar di majelis yang lain sehingga tidak diragukan ilmunya. Ya. Wa rubba hamil fikih laisa bifaqih, dan berapa banyak orang yang membawa fikih tapi dia tidak faqih. Artinya Bapak Ibu sekalian, bukan hal yang tidak diperbolehkan menyampaikan sebuah ilmu harus faqih. Jadi jangan menunggu Bapak Ibu sekalian menjadi ulama baru menyampaikan ilmu.
Berapa banyak orang yang menyampaikan fikih dan dia juga tidak faqih. Hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa boleh hukumnya kita menyampaikan ilmu kepada orang lain walaupun kita tidak terlalu alim terhadap ilmu itu. Jadi sampaikan, makanya Nabi mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan kepadaku tentang dariku walaupun dengan satu ayat. Kemudian salasun la yaghillu alaihinna qalbu muslim. Ada 3 perkara yang tidak membuat hati seorang muslim itu dengki, iri. Jadi ada 3 perkara amalan yang tidak akan menjadikan hati seorang muslim itu dengki. Yang pertama adalah ikhlasul amal lillah, ikhlas beramal hanya untuk Allah. Yang kedua munasahatu ulatil amri, yaitu menasihati pemimpin. Ya. Jadi pemimpin harus dinasehati dan ini diperintahkan dalam agama kita. Makanya pemimpin juga jangan tidak mau dinasehati. Waluzumul jama'ati, dan berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Fa inna da'watahum tuhitu man wara'ahum, karena sesungguhnya doa-doa mereka itu meliputi di belakang-belakang mereka. Wa man kanat ad-dunya niyatahu farraqallahu alaihi amrahu, maka barang siapa yang niatnya hanya untuk urusan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya, akan menjadikan urusannya itu bermasalah. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan memperlihatkan kefakiran di hadapannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak akan datang dunia kecuali yang telah tercatat baginya. Ya, tidak akan datang urusan-urusan dunia kecuali yang sudah tercatat baginya di Lauhil Mahfuz. Wa man kanat al-akhiratu niyatahu, nah ini yang kita inginkan. Dan barang siapa yang niatnya untuk urusan akhirat, jama'allahu amrahu, Allah akan menyatukan urusannya. Wa ja'ala ginahu fi qalbihi, dan Allah akan menjadikan hatinya kaya. Wa atathu dunya wa hiya ragimah, dan dunia akan datang sekalipun dia tidak suka. Ya. Jadi kalau niat kita adalah untuk akhirat, maka sekalipun kita benci dunia itu, dunia tetap akan datang kepada kita. Ya. Akan datang kepada kita. Tapi kalau niatnya hanya untuk dunia, maka saya sering sampaikan, yang pertama mungkin akan datang dunia itu dan pasti akhirat tidak akan dapat bagian. Yang kedua, kalau niatnya dunia belum tentu datang dan akhirat sudah pasti tidak dapat. Jadi apapun pekerjaan kita Bapak Ibu sekalian, ya, maka kita niatkan untuk akhirat supaya bernilai pahala. Maka masalah urusan dunia akan datang, karena ini janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, siapapun yang niatnya untuk akhirat, Allah akan menyatukan urusannya. Yang kedua, Allah akan memperkaya hatinya, dan dunia akan datang walaupun dia benci. Dibenci saja datang, apalagi suka. Nah, ini kalau urusannya semuanya untuk akhirat. Dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Khaif min Mina. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Masjid Khaif di Mina. Faqala, mengatakan, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fahafizaha wa wa'aha. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya, akan memberikan terakhir ini ya, akan memberikan kemuliaan kepada seseorang yang mendengarkan hadis dari kami lalu ia hafal. Setelah dia hafal, dia sampaikan. Jadi jangan tunggu, bisa diamalkan Bapak Ibu. Ada hadis yang kita dengar, sampaikan walaupun tidak atau belum diamalkan. Summa zahaba biha ila man lam yasma'ha. Lalu ia datang memperdengarkan kepada orang yang belum mendengar hadis itu.
Farubba hamil fikhin laisa bifaqih. Berapa banyak orang yang membawa fikih dia tidak faqih. Warubba hamil fikhin ila man huwa afqa minhu. Dan berapa banyak orang yang membawa fikih dia bawa kepada orang yang lebih faqih. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada alasan untuk tidak menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau satu dua ayat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira Bapak Ibu sekalian kita cukupkan karena mungkin waktu sudah masuk. Barakallahu fikum. Saya serahkan kepada moderator. Ya baik Bapak Ibu sekalian, itu mungkin yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan keutamaan menuntut ilmu, yang mana banyak dilakukan oleh Ustaz kita ambil pelajaran. Nah, karena masih ada waktu, mungkin saya kasih kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin punya pertanyaan yang boleh disampaikan kepada Ustaz. Saya persilahkan. Dari ibu-ibu mungkin ada yang ditanyakan. Jelas ibunya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mungkin pertanyaannya cukup simpel, Pak. Yang kami dengar bahwasanya ilmu mantik itu dilarang untuk pelajari. Kenapa alasannya? Kenapa ilmu mantik itu dilarang? Iya. Baik. Kalau saya bukan dilarang, ya itu larangannya tanda kutip. Yang pertama, ilmu mantik itu sudah menjadi pelajaran di universitas, ya, di kampus-kampus. Yang kedua, ilmu mantik itu sebenarnya adalah ilmu kelanjutan daripada mempelajari bahasa. Jadi orang yang mempelajari bahasa ataupun mempelajari usul fikih itu salah satu cabang ilmunya adalah mempelajari ilmu mantik. Ilmu mantik itu isinya adalah supaya kita diberikan kecerdasan berargumentasi, ya, diberikan kecerdasan berargumentasi. Yang dilarang itu adalah jangan jadikan ilmu mantik itu dibawa ke akidah. Karena Bapak Ibu sekalian, ilmu mantik itu isinya adalah bagaimana kita menggunakan akal kita, ya, menggunakan akal kita untuk berargumentasi. Jadi ini kalau dibawa ke akidah memang bahaya, karena khawatir nanti ayat pun akan diakal-akali, ya, ayat pun akan diakal-akali, ya. Makanya larangannya di sana, ya, ilmu mantik. Ilmu mantik ini ilmu alat yang bisa dipakai, namun jangan salah gunakan. Jadi makanya itu dipakai dalam ilmu bahasa Arab. Jadi orang yang belajar bahasa Arab sudah tingkat tingginya itu harus dianjurkan untuk belajar mantik. Juga orang-orang yang belajar usul fikih biasanya mereka juga dianjurkan untuk belajar ilmu mantik. Karena di dalam itu ada pelajaran bagaimana berdebat, ya. Karena kalau kita berdebat, Bapak Ibu sekalian, akal kita itu harus diolah. Tapi ilmu mantik ini sekali lagi jangan dibawa ke akidah. Nah, ini bahaya karena taqdimul aqli ala naql, bahaya. Itu nanti kalau terlalu terini dengan akal atau pelajarannya cuma mantik saja, ini bahaya juga. Mantik aja didalami. Itu khawatir ini nanti masuk ke ilmu kalam. Ilmu kalam itu dalam akidah Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang terlalu mengedepankan akal. Jadi ayat pun, hadis pun itu kalau tidak bisa diterima dengan akalnya, itu akan diotak-atik. Ya, ini makanya orang banyak yang jatuh di sini, akan diotak-atik. Oh, tapi kan begini. Ya, ini bagi Anda yang mempelajari mantik sampai ke sana, yang tidak belajar akan bingung dengan argumen Anda. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum.